Sobat Nusantara, selamat datang kembali di channel Visi Nusantara. Channel yang membahas isu-isu seperti politik, hukum, dan ekonomi dalam sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa Putin lebih pro terhadap negara-negara Islam dibandingkan dengan negara-negara Barat. Sobat Nusantara, dalam dunia geopolitik modern, hubungan internasional seringkali dilihat melalui lensa persaingan antara kekuatan besar, Rusia versus Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Namun satu hal yang kerap menjadi sorotan adalah kedekatan Vladimir Putin dengan negara-negara Islam, yang seringkali menjadi kontras mencolok dengan hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa di tengah ketegangan geopolitik global, Putin lebih memilih merangkul negara-negara Islam ketimbang mengejar hubungan harmonis dengan dunia Barat? Jawabannya lebih kompleks dan kontroversial dari yang kita kira. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa hubungan Putin dengan negara-negara Islam tidak semata-mata didorong oleh faktor ideologis atau agama. Jika kita melihat secara sekilas, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Turki, hingga negara-negara Asia Tengah yang mayoritas Muslim tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan dengan Rusia daripada dengan negara-negara Barat. Dalam banyak hal, Rusia dan negara-negara Islam ini berbagi kepentingan strategis yang serupa, terutama dalam menghadapi ancaman dari Barat. Misalnya, dalam konteks krisis di Suriah, Rusia dan Iran bersatu dalam mendukung rezim Bashar al-Assad yang berseberangan dengan kebijakan luar negeri negara-negara Barat. Sementara itu, Barat menilai Assad sebagai seorang diktator yang harus digulingkan. Putin melihatnya sebagai sekutu strategis yang harus dipertahankan. Namun, kedekatan Putin dengan negara-negara Islam ini jauh lebih dalam daripada sekadar sekutu dalam konflik. Ada juga dinamika ekonomi yang turut mempengaruhi hubungan ini. Rusia, dengan sumber daya energi yang melimpah, menjadi mitra penting bagi banyak negara-negara Islam yang membutuhkan energi. Sementara Barat, terutama Eropa, bergantung pada pasar energi Rusia, tetapi seringkali mengkritik kebijakan domestik Rusia. Putin lebih cerdas dalam membangun hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara Islam, tanpa terlalu banyak mencampuri urusan internal mereka. Hal ini membedakan Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, yang seringkali mengaitkan hubungan internasional dengan standar-standar demokrasi dan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, Putin dan Rusia berhasil membangun narasi yang sangat menarik bagi negara-negara Islam. Mereka memperjuangkan prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Di tengah kritik Barat terhadap kebijakan domestik negara-negara Islam, Rusia dengan berani membela hak negara-negara tersebut untuk menentukan nasib mereka sendiri, tanpa campur tangan asing. Ini adalah pesan yang sangat menggugah bagi banyak negara Islam yang merasa terpojok oleh tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sebagai contoh, dalam hal Palestina, Rusia berusaha untuk membangun citra sebagai kekuatan yang dapat diandalkan oleh negara-negara Arab dan Muslim dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar. Tak hanya itu, ada juga faktor ketidakpercayaan terhadap Barat yang mendalam di sebagian besar dunia Muslim. Sejarah panjang intervensi militer dan politik Barat di dunia Islam, dari invasi Irak hingga keterlibatan NATO di Afghanistan, telah menciptakan rasa permusuhan dan kecurigaan yang mendalam terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Barat. Banyak negara-negara Islam merasa bahwa mereka telah dieksploitasi dan dijajah oleh kekuatan Barat, dan oleh karena itu, mereka lebih cenderung mencari sekutu baru yang tidak memiliki kepentingan yang sama. Putin, dengan kecerdikan politiknya, memahami hal ini dan mampu memanfaatkan rasa kecewa tersebut untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Islam. Lebih kontroversial lagi, kita harus mengakui bahwa Putin tahu bagaimana memainkan isu-isu sensitif. Rusia telah memanfaatkan citra sebagai negara yang dapat mengimbangi kebijakan luar negeri Barat yang lebih mengutamakan demokrasi dan kebebasan individu. Putin sangat bijak dalam menggunakan argumen bahwa dunia Islam dengan segala kompleksitas dan keragamannya harus dibiarkan untuk berkembang menurut kebudayaannya sendiri, tanpa dipaksakan mengikuti model Barat yang seringkali dianggap tidak relevan. Tentu saja ini merupakan strategi yang sangat efektif untuk meraih simpati di dunia Islam, di mana banyak negara merasa diabaikan oleh standar ganda yang diterapkan oleh Barat. Selain itu, ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam memperdalam hubungan antara Vladimir Putin dan negara-negara Islam.
Salah satu faktor utama yang menjelaskan kedekatan Rusia dengan negara-negara Muslim adalah kebutuhan mutual untuk diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada sumber daya alam. Negara-negara Islam, terutama yang berada di Timur Tengah dan Asia Tengah, mengandalkan ekspor energi seperti minyak dan gas untuk menopang ekonomi mereka. Di sisi lain, Rusia juga merupakan pemain kunci dalam pasar energi global dengan cadangan gas alam dan minyak yang sangat besar. Ini menciptakan ikatan ekonomi yang kuat karena keduanya saling membutuhkan. Misalnya, Rusia adalah mitra strategis dalam hal pasokan energi bagi negara-negara seperti Iran dan Turki. Bagi Rusia, negara-negara ini bukan hanya konsumen energi, tetapi juga sumber pendapatan penting yang berfungsi untuk memperkuat ekonomi Rusia. Ketika hubungan Rusia dengan Barat semakin memburuk, terutama setelah sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara Islam menjadi alternatif yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Rusia. Sementara Barat berusaha untuk meminggirkan Rusia dari sistem ekonomi global melalui sanksi dan isolasi, negara-negara Muslim membuka pintu bagi Rusia untuk memperkuat perdagangan dan investasi di wilayah mereka. Namun, di luar sektor energi, ada juga faktor penting lainnya yang memperdalam hubungan ekonomi ini. Kebutuhan Rusia untuk mengakses pasar-pasar baru dan investasi dari negara-negara Islam. Setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Rusia pasca aneksasi Crimea, Kremlin terpaksa mencari peluang di tempat lain untuk mendiversifikasi ekonomi. Negara-negara Islam dengan pasar yang berkembang pesat dan kebutuhan akan infrastruktur, teknologi, serta industri berat menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi Rusia. Misalnya, Rusia telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam proyek-proyek infrastruktur di negara-negara seperti Iran dan Suriah, yang menawarkan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan Rusia untuk terlibat dalam pembangunan dan rehabilitasi pasca konflik. Lebih jauh lagi, Rusia juga memiliki pengalaman dalam mengelola sektor pertahanan dan militer yang dapat diekspor ke negara-negara Islam. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah pembeli besar senjata Rusia, sebuah industri yang sangat penting bagi perekonomian Rusia. Disinilah kita melihat bagaimana hubungan militer dan ekonomi saling terkait. Rusia tidak hanya memberikan pasokan senjata kepada negara-negara ini, tetapi juga menawarkan teknologi militer yang canggih dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pertahanan mereka. Dalam banyak hal, negara-negara Islam semakin bergantung pada Rusia untuk memperoleh teknologi militer mutakhir, sesuatu yang mereka tidak dapatkan dengan mudah dari Barat, terutama karena adanya embargo atau pembatasan. Salah satu faktor yang semakin memperkuat kedekatan Rusia dengan negara-negara Islam adalah peran aktif Rusia dalam kelompok BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Meskipun BRICS bukan organisasi yang secara eksplisit terdiri dari negara-negara Muslim, namun dalam konteks geopolitik yang lebih luas, BRICS menawarkan platform yang sangat relevan bagi negara-negara berkembang, termasuk banyak negara Islam, untuk memperkuat posisi mereka di panggung internasional tanpa harus bergantung pada dominasi negara-negara Barat. Kehadiran Rusia di BRICS memperlihatkan bahwa negara-negara ini termasuk Rusia mempunyai ketertarikan yang sama dalam menanggapi dominasi ekonomi dan politik negara-negara Barat. Disinilah Rusia memanfaatkan kekuatan BRICS untuk membangun aliansi yang lebih luas dengan negara-negara Muslim yang merasa terpinggirkan dan dieksploitasi oleh kebijakan ekonomi dan politik Barat. Negara-negara Islam yang memiliki potensi ekonomi besar namun seringkali dibatasi oleh struktur keuangan internasional yang dikuasai oleh IMF, Bank Dunia, dan sistem finansial Barat semakin melihat BRICS sebagai alternatif yang lebih adil dan seimbang untuk kepentingan mereka. Sebagai contoh, negara-negara Islam seperti Indonesia, Iran, dan Turki telah memperlihatkan ketertarikan untuk meningkatkan kerja sama dengan BRICS. Iran misalnya, meskipun tidak menjadi anggota resmi, telah mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS terutama setelah dijatuhkannya sanksi internasional terhadap mereka. Dalam banyak hal, BRICS menjadi jalan keluar bagi negara-negara yang merasa terperangkap dalam sistem internasional yang dikuasai oleh kekuatan Barat. Bagi Rusia, memperkuat hubungan dengan negara-negara Islam dalam kerangka BRICS adalah strategi yang sangat cerdas untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi, sekaligus menantang hegemoni Barat. Terima kasih telah menyaksikan ulasan kami di Visi Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti video-video selanjutnya.